hal-hal yang dapat merusak hati dan iman. Kita beri judul, kita beri tema hal-hal yang merusak hati dan iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada jasadu kulluh, ala wahiyal qalbu." Maka ketahuilah dia itu adalah hati. Ibu, di dalam diri manusia, kata Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal darah, ada segerat daging. Kalau itu baik, yang lainnya baik. Kalau itu rusak, yang lainnya juga rusak. Dia itu adalah hati. Ibu, dalam suatu dijelaskan gemuruhnya hati itu lebih dahsyat daripada gemuruhnya air yang mendidih. Gemuruh air yang mendidih itu seperti ibu ini biasa masak air. Itu paling banter kalau nggak ketahuan pancine jebol, kompore bodol. Sifatnya duniawiyah. Tapi ibu, kalau hati sudah rusak, hati sudah luka, hati sudah hancur, naudzubillah min. Ibu, kalau ada seorang suami udah nggak sholat, pelitnya 17 setan, suka nggamparin istrinya, nggak beri nafkah lahir batin, sholatnya berantakan, kasar. Maka kalau ibu punya teman yang suaminya seperti itu, suruh temannya buat kopi pakai campuran doa racun. Maksudnya biar menjadi ruqyah. Ya, semoga dengan ruqyah itu dia menjadi sembuh, dapat hidayah dari Allah. Tapi masalahnya gimana mau ngeruqyah? Lawang yang ngeruqyah sendiri perlu diruqyah kok. Yang ngeruqyah gimana mau tembus? Dia mau ngeruqyah, lah dia sendiri marah-marah. Dia sendiri suka ngegibah, suka nunda-nunda sholat, pelit juga. Ibadahnya kurang baik. Udah. Kira-kira yang perlu diruqyah atau malah yang mau meruqyah? Ya, yang meruqyah diruqyah dulu. Iya. Panggilin Pak Ustadz ya. Masalahnya ibu-ibu itu kalau di hadapan Pak Ustadz kok juga tak baik-baik gitu loh. Alhamdulillah loh Bu Yuni, ya Bu Eni, Bu Sutira. Saya tuh sampai hari ini belum pernah ngeliat ibu-ibu di sini marah-marah, tuh belum pernah ngeliat saya. Ibu marah-marah dari malaikat atau dari setan? Berarti kalau lagi marah-marah lagi kesetanan. Jadi saya ulangi, ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam diri manusia, kata Nabi, ada segumpal darah. Kalau itu baik, yang lainnya baik. Kalau itu rusak, yang lainnya rusak. Wa yal qalbu, dia itu adalah hati. Hati itu Bu, kalau dia terjaga semakin mengkilau. Ibu punya cermin. Cermin tuh anggar sering diresiki itu nek nggo ngaca ku ya ketok tenan. Ibu kalau bercermin tuh biar apa sih? Enggak, ibu kalau bercermin tuh biar apa? Biar ketok nek dandan ora belepotan. Berarti cermin itu
menggambarkan kalau cerminnya baik, kira-kira tampak nggak sesuatu yang nggak baik itu dalam diri kita. Nih contoh, orang kalau hatinya baik, ketika dia mau marah dia istighfar, ketika dia mau ghibah istighfar, ketika dia disakitin anak mertua dia balas. Tapi istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Kalau hatinya baik, yang lainnya baik. Maksudnya apa? Orang tuh kalau hatinya baik, ucapannya baik, pikirannya baik, perilakunya baik, tumindaknya baik, sikapnya baik, menyenangkan. Ibu tahu? Ibu pernah sedih? Ibu pernah sedih? Untuk menghilangkan sedih ternyata gampang sekali. Bu, untuk menghilangkan sedih sangat gampang sekali. Gimana caranya? Buat hatimu gembira, kamu gak akan sedih. Ya enggak? Ibu kalau gembira gak mungkin sedih. Orang yang sedih karena dia gak gembira. Orang yang gembira dia gak sedih. Ibu pernah malas? Tanggal berapa? Nah, biar nggak malas gimana caranya? Semangat. Biar semangat gimana caranya? Jangan malas. Neng bener toh? Biar nggak malas semangat. Biar semangat. Jangan malas. Biar nggak pelit, jadilah orang yang dermawan. Biar dermawan, jangan pelit. Biar masuk surga, jangan melakukan amalan ahli neraka. Ya, pingin masuk surga, maka jangan lakukan amalan ahli neraka. Amin, gitu dong. Lama banget. Biar masuk surga jangan melakukan amalan ahli neraka. Biar masuk neraka, na'udzubillah min dzalik, gitu. Malah mikir ke piye. Ya. Biar dicintai oleh Allah kita harus ya Allah, astagfirullahaladzim. Biar kita dicintai oleh Allah, maka kita harus. Biar kita dicintai oleh Allah, maka kita harus. Astagfirullah, 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 ya Allah, ya Allah. Sekali lagi nih, biar kita dicintai oleh Allah, maka kita harus ibadah. Atau kita ibadah biar apa? Biar dicintai Allah, biar dimasukkan ke dalam surganya Allah. Karena orang yang nggak mau ibadah tempatnya di neraka. Ibu mau masuk surga atau masuk neraka? Surga yang mana? Udah pantas. Kalau belum ya pantaskan dirimu. Mana yang kurang dilengkapi. Mana yang sudah baik ditingkatkan atau paling tidak dipertahankan. Yakin ibu ingin masuk surga? Rajin tahajud atau jarang tahajud? Ibu kehilangan 100.000 dengan gak tahajud sedih mana? Dua-duanya ya gak apa-apa. Dua-duanya itu lamaan mana? Lama mana sedihnya? Hilang 100.000 gak tahajud atau ya kehilangan uang 100.000 atau gak tahajud, sedih mana?
Dua-duanya nggak apa-apa, tapi lama mana sedihnya? Berarti masih cinta dunia. Ya wis. Yuk kita baca hadis dulu sebelum kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha jamil. Innallaha jamil. Yuhibbul jamal. Al-kibru bataral haqq wa ghamdun nas. Innallaha jamil. Yuhibbul jamal. Al-kibru bataral haqq wa ghamdun nas. Sesungguhnya Allah itu indah, suka pada keindahan. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Bu, jadi hati yang baik dia akan banyak berzikir, banyak melakukan kebaikan-kebaikan ibadah dan amal soleh, sangat amat cintanya kepada Allah, cintanya kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Tidak pernah menunda-nunda kebaikan dan amal soleh, tidak mau menyakiti orang lain. Kalau ada orang yang menyakiti dirinya, orang itu belum minta maaf, dia sudah memaafkan. Ibu sering dengar kan? Pernah dengar kan? Mungkin jenengan sendiri pernah ngasih nasihat. Ada temennya ada masalah, disakitin orang. Jenengan nasihatnya apa? Wis ikhlasin aja. Gitu toh? Ya enggak? Pernah enggak ibu ngasih nasihat atau mendapatkan nasihat seperti itu? Udah ikhlasin aja lah jeng. Udah ikhlasin aja bu. Ya kan? Maksudnya ikhlasin saja itu 3 hal. 1, memaafkannya, kesalahannya. 2, melupakan keburukan dosanya. Yang ketiga, mendoakan yang baik-baik. Ya, jadi kalau udahlah jeng ikhlasin saja. Itu maksudnya memaafkannya, melupakan keburukan salah dosanya, mendoakan yang baik-baik untuknya. Mana yang berat? Memaafkannya, melupakan kesalahan dosanya, mendoakan yang baik-baik padanya. Mana yang berat? Bisa memaafkan tapi nggak bisa melupakan. Loh, kalau keingetan tidak apa-apa, tapi kalau ingat betul itu yang nggak boleh. Sakit aku, nggak bisa. Nah, berarti dia belum ikhlas. Padahal tadi ikhlasin aja maksudnya memaafkannya, melupakan keburukan kesalahan dosanya, dan mendoakan yang baik. Mana yang berat? Melupakan berat. Berarti belum ikhlas. Mana yang berat? Berarti belum menjadi orang yang bertakwa. Coba lihat sifat orang bertakwa. Perhatikan terdapat dalam surat yang keberapa dan ayat yang keberapakah ayat yang akan dibacakan oleh Ustadz ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra wal kadhiminal ghaid wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini ayat ibu cari dalam Al-Quran pasti ketemu. Mau cari sendiri atau perlu bantuan? Manja banget. Surat Al Imran 133 134. Silakan
Siapa nak membaca coba Qurannya sama nggak dengan Quran saya? Silakan yang sudah dapat langsung dibacakan. Bolehkah? Surat Al Imran, surat yang ketiga ayat 133 134. Bahkan boleh ditambahkan sampai 135-nya. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Terus yaitu orang yang berinfak baik waktu lapang dan sempit, dan orang-orang yang menahan amarah. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Satu lagi. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendolimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Maha benar Allah dengan segala. Ibu mau masuk surga, jadilah orang yang bertakwa. Ciri-ciri ini pun tiang engkang bertakwa saat menikah wonten tentang ayat menikah. Ali Imran 133 ngantos 130 gangsal isinipun bab sifatipun tiang engkang bertakwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ini ngaji di Pati atau di mana? Bu, orang yang bertakwa itu punya ciri khas yusari'una fil khairat, menyegerakan diri dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. Jangan ngakunya muslimah, ning denger azan kaget. Ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, azan. Ada yang gitu, Bu. Masih mending kalau terus ambil air wudhu. Lah yang ngeri lagi ini udah bagus di dalam rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan ambil air wudhu untuk sholat, malah keluar rumah nemui tetangganya sambil mengatakan, Jeng sekarang azannya cepet ya Jeng. Bu, mau masuk surga miliki sifat orang yang bertakwa. Bu, perhatikan, semakin banyak ciri-ciri orang yang bertakwa ada pada diri kita, berarti kita semakin dekat dengan surganya Allah, berarti kita tandanya dicintai oleh Allah. Saya ulangi, semakin banyak ciri-ciri orang yang bertakwa ada pada diri kita, maka itu pertanda kita dekat dengan surganya Allah, dan itu tandanya Allah mencintai kita. Amin. Jadi tidak punya sifat hasad, iri, dengki, dendam. Mudah memaafkan kesalahan orang lain, mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarahnya, mudah memaafkan kesalahan orang lain dan melakukan ibadah yang terbaik. Gak usah marah, Bu. Ibu kalau masih suka marah berarti belum menjadi orang yang bertakwa. Ibu kalau masih punya sifat dendam berarti ibu belum termasuk kita orang yang bertakwa. Contoh, mohon maaf, ada orang yang nyakitin jenengan, pernah memfitnah jenengan, nyakitin, janggalin jenengan, jahat dia sama ibu. Satu hari orang yang berbuat jahat kepada ibu itu dia sakit. Teman ibu nyeritain, Jeng, itu yang suka nyakitin kamu, yang suka memfitnah kamu, dia lagi sakit. Ibu bilangnya gimana? Apa? Syukurin. Ibu bilangnya gimana? Jujur aja deh. Wapok mau kapan gitu. Ada yang bilang halus, dia halus yuk. Dikasih tahu, itu yang jahat sama kamu itu
dia lagi sakit. Dia cuman kayak gini, emang sakitnya apa Jeng? Enggak sih, cuman pilek-pilek aja. Oh berarti bukan doaku katanya. Berarti doanya parah banget itu Bu. Nauzubillah min. Berarti belum termasuk orang yang bertakwa. Karena orang bertakwa itu sudah terjadi ya wes. Qad fata ma fata wa ma waqul atin yang lalu biarlah berlalu. Bengkulu Semarang. Dulu gitu. Untuk apa Bu mengingat sesuatu? Untuk apa Bu mengingat sesuatu yang sudah pernah terjadi? Apalagi kalau semakin diingat semakin menjadikan kita itu sedih. Aku nggak bisa kalau aku udah ingat luka yang kurasakan. Nauzubillah min. Baik ya. Jadi hati bisa rusak. Nah, rumah tangga pun kalau nggak dijaga rusak ya nggak. Cinta pun Bu, kalau nggak dijaga kemurnian cinta bisa rusak loh Bu. Kan ada kan itu rasa cinta pasti ada pada setiap insan yang bernyawa. Tapi ketika cinta itu sudah disakiti Bu, dia hanya katakan ingat di suatu masa kau pun pastikan merasa betapa sakit hati kecewa karena cinta yang salah. Bukan karena cintanya, cinta yang salah. Tapi cinta adalah anugerah dari Allah. Siapa yang dia tidak memiliki cinta berarti dia tidak dianugerahi oleh Allah. Dan hidup tanpa cinta bagaikan taman yang tak berbunga. Begitulah kata para pecinta. Yang pertama, sebab rusaknya hati. Yang pertama, karena syakun. Karena syakun. Syakun itu apa toh? Ragu-ragu. Syakun itu ragu-ragu. Bukan kayak makanan sagu gitu. Bu, syakun itu yang dalam dirinya itu penuh dengan keraguan, nggak yakin. Kalau orang beriman itu yakin yang kasih rezeki, yang kasih keselamatan, yang menyembuhkan penyakit, yang mengharmoniskan rumah tangga, yang membuat bahagia. Nah, kalau orang beriman nggak yakin, waduh hidupnya Bu pelontang-pelanting. Loh, itulah yang ditanamkan oleh setan iblis, alladzi yuwaswisu fi. Kalau orang beriman tidak akan ragu.